yang perlu kali untuk kita di Jembrana ini, karena sudah hijau, menertibkan diri untuk tidak buang sampah plastik sembarang. Dan kalau saja bisa, bagi itu sampah di sana untuk sampah plastik dan sampah yang bisa dikelola kembali. Itu yang belum ada di paroki, itu konkretnya. Kemudian minggu lalu kamu janji itu hanya tebang saja, saya belum lihat ada tanam pohon baru di situ. Kita bertiga ada, Romo. Oh ya, pokoknya PR tuh. PR. Nah, saya mau kembali ke kitab suci saja. Pertama, kan tadi di cerita itu, setelah Tuhan menciptakan manusia hari ke-6, dari yang kita dengar kali lalu, itu kan membuat taman di bagian timur. Taman itu untuk manusia itu tinggal. Nah, intinya di sini, sebelum diberi istri, diberi taman. Apa artinya ini nih? Manusia pertama ini kan beri istri, beri taman dulu oleh Tuhan, baru beri istri. Artinya, sebelum dapat mengambil istri itu, menyatukan diri dulu dengan alam. Saya itu ada satu adik saya yang dia lama baru menikah, tapi dia sibuk kumpul uang bangun rumah. Setelah dia bangun rumah, orang sudah mulai ejek, kau bangun rumah tapi tidak ada istri. Lalu dia bilang, gampang dapat istri, yang penting rumah dulu. Kemudian memang setelah dia tinggal di rumah itu sendiri sama orang tua, dia dapat istri. Dan setelah itu, saya lihat rumahnya itu bagus sekali ditata. Dia buat seperti Taman Eden gitu. Dan asri sekali rumahnya. Dan kemudian, untuk sementara kelihatannya keluarga mereka itu sejahtera. Karena rumah dan sekitarnya adem, otomatis juga itu membantu mengademkan hati dan pikiran dari mereka yang tinggal di dalam. Itulah maksud kita menyatu dengan alam, dan maksud ketika Tuhan itu adamkan dulu pikiran manusia pertama ini dengan taman yang ada, baru dia dikasih istri. Nah, sekarang kan istri dulu baru pikir itu kan, makanya bertengkar terus kan. Itu ambil istri dulu tapi belum siap, hasilnya bertengkar terus. Kemudian ada istilah tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bayangan saya begini sih, kalau itu pohon seperti yang kita lihat, pasti bukan. Karena bagaimana kita tahu kalau pohon sudah tumbuh baik, kan tidak mungkin kita bilang ini pohon tidak baik. Apalagi lihat mangga kayak gini, bagus buahnya, kita makan, pasti ini pohon yang baik. Tapi ini pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini sebenarnya hati kan sumber untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi jangan kamu bahkan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu artinya hati-hati, jaga hatimu supaya jangan terus makan hati, atau karena tidak jaga hati, makan hati orang lain, bikin makan hati orang lain. Karena kemudian kita menemukan setelah ada ular yang datang merayu Hawa, Hawa takluk untuk makan buah itu. Nah, kalau di ilmu kitab suci namanya eksegese, sebenarnya itu yang datang itu bukan ular, tapi itu perasaan yang ada di dalam hati Hawa. Artinya kan dia kepingin untuk makan karena dia penasaran dengan apa yang Tuhan bilang. Apalagi pesan Tuhan ini kan bukan di Hawa nih pesan ini, tapi pesan di Adam. Hawa waktu itu belum ada. Sehingga dia tidak tahu persis. Artinya sesuatu yang membuat kita penasaran, kadang itu yang membuat kita coba-coba. Jadi kembali ke kalau menikah, ada yang menikah kena MBA itu namanya, marriage by accident, karena ada kejadian baru menikah. Sebenarnya tidak boleh itu, harus betul karena perasaan cinta. Karena menikah itu artinya persekutuan cinta antara seorang pria dan seorang wanita, bukan menikah karena sudah ada kejadian gitu. Nanti ada pemaksaan untuk mencintai, padahal itu hanya coba-coba saja. Kan kondisi lingkungan yang memaksa. Kemudian kalau dimakan mati.
Nah, terbukti kalau waktu mereka makan, mereka tidak mati kan? Kalau mereka mati berarti kita tidak ada, karena manusia pertamanya mati. Maka sebenarnya apa yang dimaksudkan kalau melanggar makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu mati, artinya kita mengalami kematian rasa taat kepada Allah. Dan memang itulah yang membuat Hawa dan Adam itu mati. Mati dalam arti bahwa mereka jatuh ke dalam dosa dan kemudian hidup mereka tidak seindah sebelumnya. Mereka waktu belum makan buah itu, hidup mereka indah, bahagia. Bahkan ketika mereka telanjang pun, mereka enjoy saja dengan itu kan. Tapi karena mereka melanggar makan buah itu, lalu mereka lihat telanjang itu memalukan. Jadi sebenarnya di sini kematian kebahagiaan, kematian hidup yang enjoy. Dan memang kalau kita hubung-hubungkan, kalau kita sering makan hati kan berarti kita susah bahagia kan. Maka kalau bicara tentang Taman Eden atau Firdaus atau taman dari timur itu, sebenarnya bicara tentang hati kita itu taman. Yang pernah ikut rekoleksi tentang reparasi hati itu kan ada gambar kalau hati itu taman. Jadi di taman itu bisa jadi taman binatang atau kebun binatang kan gitu istilahnya. Kebun binatang itu misalnya babi, kambing, kan ada gitu dulu rekoleksi itu. Di hati itu ada gambar binatang. Jangan jadikan hati sebagai kebun binatang, kemarahan, kesombongan seperti binatang burung merak dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya Firdaus itu memang bicara tentang salah satu taman di tengah alam. Karena ketika bicara taman di bagian timur kan itu sudah Tuhan ciptakan alam sekitarnya. Maka fokus kita sekarang itu kalau bicara tentang taman yang diberikan oleh Tuhan, berarti itu taman hati supaya kita nyaman dan bahagia di situ. Jangan makan buah tentang yang baik dan jahat. Artinya hati itu kan mahkota Allah, tempat di mana kasih itu ada. Jadi kalau kita tidak taat kepada Allah, itu yang membuat kita mengalami sakit hati atau luka hati, makan hati, dan itu yang membuat kita susah bahagia. Jadi jatuh ke dalam dosa selalu mengandung resiko kita terlempar dari Firdaus. Artinya kita terlempar dari suasana yang bahagia. Toh kalau kita mati, kita bicara hidup bahagia. Itu kan surga. Maka bahagia itu sama dengan surga. Jadi penting untuk memaknai bacaan ini untuk kita. Dari segi alamiah, kita perlu menghargai alam sekitar kita. Karena mereka juga hidup seperti kita. Bahkan diberikan Tuhan untuk mereka memberikan kenyamanan kepada kita. Makanya minta manusia pertama pelihara itu alam. Ya, kita kalau sudah rusakkan jangan lupa reboisasi tadi. Itu. Jangan hanya reboisasi kalau hutan gundul di kepala. Perlu juga reboisasi alam yang kita sudah gundulin. Kemudian hal-hal praktis lain, jangan hanya mengambil, tapi jangan lupa menanam kembali dan merawat. Makanya benar nih kata Yos tadi itu. Bapak kalau sering ambil daun pepaya di sana, jangan lupa tanam lagi. Itu namanya reboisasi. Tapi yang paling penting itu istilah perawatan atau pemeliharaan. Itu yang jauh lebih penting. Jadi kematian yang dimaksud kalau makan itu adalah kita sering makan hati, itu yang membuat kita susah bahagia, susah senang dalam hidup. Nah itu beberapa hal yang mungkin bisa saya bagikan untuk memaknai bacaan yang telah kita dengar pada malam hari ini. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita bicara tanggung jawab ekologi, maka itu bukan hanya tentang tanggung jawab terhadap apa yang ada di sekitar kita. Karena lagi-lagi, mari kita mengembalikan definisi taman atau Firdaus itu ke dalam hati kita, ke dalam keluarga kita. Ingat, keluarga kita juga taman Firdaus. Lagi-lagi keluarga itu taman Firdaus, maka di keluarga itu juga perlu ditanamin pohon-pohon yang artinya kita tahu pohon itu atau tumbuh-tumbuhan itu memberikan kita kesejukan, kita lihat dia hijau kita senang, maka mulai dari surga, dari keluarga, sehingga ada hubungan dengan apa yang kita renungkan kemarin di rumahnya Pak Amandus,
yang disampaikan oleh Pak Budi. Pemanasan global sekarang itu sudah ada di dalam keluarga. Keluarga yang hidup panas, baku marah, baku jengkel terus itu kan pemanasan global juga. Sehingga kembali tadi saya bilang, rumah itu memang selalu panas hawanya. Tapi sepanas apapun hawa rumah dan hawa di sekitar kita, kalau kita punya hati yang adem, pasti kita tetap rasa enjoy juga. Sehingga yang paling penting adalah merawat taman hati untuk menjadi firdaus, dan jangan lupa selalu meremajakan dan menghijaukan taman hati untuk tidak tampak kering. Karena hati yang gersang pasti susah bahagia, tapi hati yang subur akan selalu bahagia. Demikian juga keluarga. Keluarga yang subur seperti taman pasti bahagia. Keluarga yang gersang pasti susah bahagia. Karena pada akhirnya kita semua diajarkan pohon keluarga. Kalau mau keluarga jadi pohon, harus dipelihara seperti pohon yang kita pelihara. Karena kalau pohonnya rimbun, hijau, berarti dia melindungi dan menyejukkan kita. Tapi kalau pohonnya tidak disiram, kering, kerontang, berarti itu juga membuat keluarga kita hidup dalam kegelisahan, kecemasan, dan tidak bahagia. Jadi inilah beberapa hal yang bisa saya tambahkan sebagai bentuk tanggung jawab ekologis kita. Jadi pertama, tanggung jawab kepada alam sekitar, kedua, tanggung jawab kepada taman di setiap hati dan di setiap keluarga. Semoga bermanfaat, semoga Tuhan memberkati.